Ulang tahunnya enggak sama baju biru orang ada. Dia sendiri. Baju. Kalau yang anak kakaknya baju sekolah ini. Ulang tahunnya itu mana ya? Dialah sebenarnya yang bikin ini rame. Sebenarnya memang benar bahwa kami benar-benar tidak mengetahui secara pasti apa sih penyebab anak kami sampai bisa mati batang otak. Apakah memang ada hasil-hasil lab yang menunjukkan indikasi bahwa anak kami sebelumnya sudah ada sesuatu yang salah di bagian otaknya atau tidak, itu yang benar-benar tidak bisa kami ketahui sampai saat ini. Dari pihak rumah sakit terakhir yang disampaikan ke pihak keluarga apa Pak setelah peninggalan Alvaro ini Pak? Pada saat itu yang diucapkan hanyalah ini adalah bagian dari resiko operasi yang mana bisa sampai ke batang otak, bisa mempengaruhi batang otak. Tapi sejauh yang kami tahu dan ada juga penjelasan dari rumah sakit adalah anak kami ini kenapa suplai oksigennya kurang sampai ke otak, yang mana itu bisa menyebabkan mati batang otak. Nah, yang jadi pertanyaan kami lanjutannya adalah kenapa anak kami suplai oksigennya bisa kurang, bisa tidak sampai ke otak pada saat setelah dari ruang operasi tersebut. Kenapa anak kami tiba-tiba bisa napas seperti jantung? Pak dibilang ada resiko kematian, apa benar Pak pihak dari keluarga terutama orang tua ya saat itu ibunya resiko-resiko itu tuh sudah diberitahu lebih dahulu oleh pihak medis? Info konselnya Pak. Kalau menurut saya konsen itu sendiri pun ditandatangani oleh istri saya di depan ruang operasi pada saat anak saya sudah berada di ruang operasi. Gitu. Jadi anak saya memang dibawa ke ruang operasi tanpa sepengetahuan istri saya. Dan pada saat istri saya mencari Alvaro ke ruang operasi, tidak diperbolehkan lagi untuk menemui. Dan pada saat itu juga istri saya disodori form yang harus ditandatangan. Tanpa ada penjelasan bahwa nantinya akan ada resiko tersebut, apa gimana Pak? Ya tidak ada. Tidak. Nah, mungkin memang pihak dokter THT sebelumnya sudah menjelaskan. Ya, tapi karena siapapun ya orang tua yang benar-benar tidak memahami ada latar belakang medis, pasti tidak akan sepenuhnya paham. Apalagi mungkin ya, kalau saya berpikir logika, ini operasi amandel. Sepertinya tidak akan dijelaskan bahwa resiko operasinya bisa sampai ke mati batang otak. Sampai kematian bahkan. Sejauh ini pasti tidak akan tersampaikan. Kalau resikonya bisa sampai mati batang otak karena operasi amandel, pasti kita akan menarik diri untuk tidak mengoperasi anak kami. Kami akan masih mencoba jalur yang lain pastinya, cara pengobatan yang lain. Second opinion ya Pak? Ya, Second opinion. ya, second opinion. Baik itu mungkin kita mencoba dari pengobatan tradisional atau apapun. Alvaro ini saat masuk rumah sakit dia tidak memiliki komorbid kan ya Pak, penyakit bawaan lain selain? Tidak ada. Dan itu bisa kita lihat kan dari hasil labnya. Kalau memang hasil labnya sebelumnya menunjukkan adanya mungkin gula darah yang tinggi atau diabetes yang kita bilang ya, ataupun ada jantung ataupun ada paru-paru, pasti kan itu terdeteksi dari hasil uji darahnya tersebut. Tapi di situ uji darahnya semuanya normal. Kalau untuk anak kami ya kondisinya normal. Pak, ini kan pelaporan sudah dilakukan ke Polda Metro Jaya Pak. Betul. Apakah dari pihak keluarga sudah melakukan pihak rumah sakit, tapi apakah hukum tetap berjalan, proses hukum itu Pak? Akan dilanjutkan atau bagaimana Pak? Jadi saat ini kami sudah berembuk, juga sudah ada rapat dengan keluarga besar kami. Kami sebenarnya apa yang kami inginkan dan kami harapkan adalah pihak-pihak terkait dengan kedokteran dan rumah sakit itu bisa menyelidiki dengan tuntas apa yang menjadi penyebab dan kenapa hal ini bisa sampai terjadi untuk anak kami. Jadi kami lebih menginginkan tindakan yang pasti terhadap personal ini. Tapi memang kami pada saat itu kami berpikir adalah jalur hukum akan bisa membuat semua itu. Tapi mungkin pada kenyataannya lain, ya, kita akan berembuk lebih jauh lagi dan kami akan memutuskan apakah kami akan benar-benar melanjutkan ke sana atau kami akan hanya meminta pengaduan kepada pihak ini
untuk pengaduan kepada pihak ID dan pihak IDAI untuk lebih menuntaskan masalah ini secara kedokterannya dan memberikan sanksi apabila diperlukan untuk personil-personil yang terkait dengan kasus anak saya ini. Oh, artinya belum ada keputusan ya Pak akan melanjutkan atau mencabut laporan itu? Belum ada keputusan. Pak, pihak rumah sakit sudah meminta maaf kepada pihak keluarga, bahkan ke masyarakat Indonesia. Dari pihak keluarga sendiri tanggapannya gimana Pak? Sudah? Saat ini benar-benar permintaan maaf secara personal ada, tapi istilahnya ya saat itu kan konferensi pers yang diadakan oleh pihak rumah sakit menyatakan permintaan maaf kepada media dan khalayak ramai, tapi tidak disaksikan secara langsung oleh Pihak keluarga. kami pihak keluarga. Begitu. Tapi secara personal memang sudah ada permintaan maaf itu sendiri. Dimaafkan Pak apa gimana Pak dari secara personal dari pihak keluarga Pak apa gimana? Kami memang diajarkan untuk selalu memaafkan orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Kami selalu berusaha untuk memaafkan. Akan tetapi, kami juga berharap bahwa memang ada tindakan-tindakan nyata. Jangan sampai nantinya, oke, kita memang sudah memaafkan, tapi akhirnya mereka hanya diam dan membiarkan hal ini terjadi. Kami mau ada tindakan nyata yang terlihat, ya, dan mungkin adanya perombakan daripada prosedur rumah sakit, entah itu perombakan daripada komite disiplin daripada ID sendiri untuk dokter-dokter yang terlibat ya Pak? Karena memang ada di situ ada sumpah daripada dokter yang menyatakan bahwa kami para dokter akan memperlakukan rekan kami sesama dokter sebagai sesama saudara kandung. Ya kan? Dan itu juga sempat dibahas dari perwakilan YLKI kemarin. Ini akan menjadi sesuatu momok bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, bahwa apabila ini terjadi, ya kalau memang ada yang berbuat salah akan ditutupi. Karena kan sesama saudara kandung. Tidak mungkin kita sama-sama saudara kandung kita akan menyatakan bahwa saudara saya salah, saudara saya benar sudah melakukan kesalahan, dia sudah salah dosis, dia sudah salah suntik. Kan tidak mungkin. Sesama saudara kandung pasti melindungi. Sebisa mungkin mereka akan menutupi itu. Tapi kan itu tidak kami harapkan. Kami mau kalau bisa dan memungkinkan pihak ini sendiri benar-benar membuka dan benar-benar bisa menentukan salah ya salah, kalau memang benar diapresiasi. Kan itu yang harusnya terjadi, bukannya salah tapi dia malah dilindungi seperti itu. Kalau saya buat salah saya akan dilindungi kok, saya tidak akan diapa-apakan kok. Jadi mereka akan tetap berbuat. Aduan ini sudah kami layangkan, tapi sampai saat ini kami juga pihak keluarga tidak mengetahui apa ada tindak lanjutnya dari ini itu apa. Kami tidak mengetahui karena kami juga tidak dikabari secara langsung. Sudah ada, memang sudah ada pemanggilan kemarin, tapi kami sudah berkomunikasi dengan pihak Polda bahwa kami ingin menunda dulu karena saat ini kami baru selesai memakamkan anak kami dan ada beberapa acara yang memang kami harus lakukan untuk anak kami ini dan pihak keluarga, dan sementara ini juga emosi kami belum benar-benar stabil, ya, masih ada rasa duka yang dalam menyelimuti keluarga kami. Jadi kami meminta kelapangan dada daripada pihak kepolisian untuk memberikan kami waktu 1 minggu ke depan. Untuk kepastiannya itu belum ada lagi. Tentunya ini menjadi suatu bentuk evaluasi, pelajaran, dan tentunya harus ada secara menyeluruh melihat satu proses kejadian yang ada. Jadi setidaknya orang rumah sakit juga melihat ya, ketentuan yang ada, kemudian juga kita mendorong ya untuk ID untuk kemudian menginvestigasi ya, terkait dengan kejadian ada. Tentunya harapannya sama dengan keinginan orang tua ya, bahwa tidak ada lagi kejadian yang serupa ya, dan kemudian penanganan yang kemudian sesuai dengan ketentuan yang ada ya, karena ada beberapa hal yang orang tua melihat bahwa sama-sama
pelaksanaan operasi, tapi perlakuan yang dilakukan antara anak 1 dan 2 ini cukup berbeda. Jadi saya kira harus ada langkah-langkah yang progresif. Sehat ya Pak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.